Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan saya Ibu Isnawati di pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang unsur seni rupa. Jadi jika sebelumnya kita sudah membuat komposisi gambar yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur seni rupa, nah maka saat ini kita akan membahas apa saja unsur-unsur seni rupa tersebut dan bagaimana unsur-unsur seni rupa tersebut nantinya akan disusun dengan baik pada sebuah komposisi. Yaitu kita harus memperhatikan prinsip-prinsipnya. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita hanya akan sebatas membahas unsur-unsur seni rupa terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Unsur seni rupa yang pertama yaitu unsur titik. Titik ini merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana. Setiap sentuhan pertama sebuah alat gambar, entah itu pensil warna, spidol, pulpen, pena, krayon dan sebagainya. Sentuhan pertama alat gambar itu pada sebuah bidang, entah itu kertas, kanvas atau dan sebagainya, ini akan menghasilkan titik. Jadi hanya menyentuh saja, tanpa ditarik, tanpa digoreskan. Nah, unsur titik ini pada suatu karya seni rupa ini akan tampak berarti jika dia disusun dalam jumlah yang banyak dan ukuran yang beragam, atau warna yang beragam. Nah, salah satu lukisan yang terdiri dari titik-titik saja, ini disebut sebagai lukisan dengan teknik pointillisme, yaitu gambar yang dibuat dari kumpulan titik. Nah, ini contohnya, ini adalah contoh lukisan karya Josurat, yang mana lukisan ini dihasilkan dengan cara membubuhkan titik-titik. Perhatikan warna hijau pada daun, kemudian warna merah, semuanya ini dibuat hanya dari titik-titik yang digabung dengan dengan kombinasi warna tertentu sehingga dia menghasilkan sebuah bentuk yang baru. Unsur seni rupa yang kedua yaitu unsur garis. Nah, garis ini merupakan deretan titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Bisa juga berupa dua buah titik yang dihubungkan, sehingga dia memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis ini macam-macamnya, ada garis lurus, garis lengkung, garis patah-patah, garis zigzag, garis spiral, garis gelombang, dan sebagainya. Masing-masing memiliki kesan tersendiri. Nah, ini contohnya macam-macam garis. Kemudian di sebelah kanan itu adalah lukisan karya Wassily Kandinsky, yang mana lukisan itu dominan dengan unsur garis. Unsur seni rupa yang ketiga yaitu unsur bidang. Jadi bidang ini merupakan unsur seni rupa yang terjadi karena pertemuan dari beberapa garis. Nah, bidang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bidang geometris, yaitu bidang yang beraturan, dan bidang non-geometris, yaitu bidang yang tidak beraturan. Jadi bentuk daun, bentuk bidang daun, bentuk air dan sebagainya. Nah, ini contoh bidang geometris dan non-geometris. Kemudian unsur yang keempat yaitu unsur bentuk. Kalau bidang tadi ini berupa 2 dimensi, nah bedanya kalau bentuk ini berupa 3 dimensi. Bentuk geometris contohnya kubus, limas, kerucut, bola, tabung, prisma, dan sebagainya. Sedangkan bentuk non-geometris di sebelah kanan itu contohnya bentuk hewan, manusia, buah-buahan, boneka, pohon, batu. Nah, itu adalah bentuk non-geometris. Kemudian unsur yang kelima yaitu unsur warna. Nah, warna ini merupakan unsur rupa yang terbuat dari pigmen atau zat warna. Warna dikelompokkan menjadi 3, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer ini adalah warna pokok. Jadi warna yang belum ada campuran. Jadi masih murni pokok. Nah, warna primer ini ada 3, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Perhatikan segitiga di tengah, merah, kuning, dan biru. Itulah yang disebut warna primer. Kemudian jenis warna yang kedua yaitu warna sekunder. Nah, ini merupakan pencampuran antara warna primer yang satu dengan warna primer lainnya.
Misalnya warna kuning dicampur dengan warna merah sehingga menghasilkan warna jingga. Kuning dengan biru menghasilkan warna hijau. Merah dengan ungu menghasilkan merah dengan biru menghasilkan warna ungu. Jadi oranye, hijau, dan ungu, jadi warna yang di luarnya segitiga paling dalam, itu yang disebut sebagai warna sekunder. Nah, lingkaran yang paling luar itulah yang disebut sebagai warna tersier. Jadi warna tersier itu merupakan pencampuran antara warna sekunder yang satu dengan warna sekunder yang lain, atau warna sekunder dengan warna primer, akan menghasilkan warna tersier. Yang di sini ditunjukkan dengan lingkaran yang paling luar. Kemudian jenis warna selanjutnya yaitu warna analogus. Warna analogus ini adalah warna yang bersebelahan atau berdampingan di dalam lingkaran warna. Kita perhatikan di sini ada warna kuning dan hijau, ini bersebelahan. Atau warna biru dengan ungu, ini juga bersebelahan. Atau merah dengan oranye, ungu dengan merah, oranye dengan kuning, ini adalah warna-warna analogus. Sedangkan warna yang kelima yaitu warna komplementer, ini adalah warna yang berseberangan dalam lingkaran warna. Misalkan ungu dengan kuning, hijau dengan merah, biru dengan oranye, nila dengan coklat, kemudian red violet dengan yellow green, dan sebagainya. Ini disebut warna komplementer. Oke, unsur yang selanjutnya yaitu unsur tekstur. Tekstur ini merupakan nilai permukaan suatu benda. Jadi kerasa halus atau kasar. Nah, ini disebut nilai permukaan suatu benda. Nah, sekarang kalian coba silakan raba pipi kalian masing-masing. Apa yang kalian rasakan? Ada yang halus, ada yang lembut, ada yang agak bertekstur, agak kasar karena mungkin ada jerawatnya. Nah, ini disebut sebagai tekstur. Nah, tekstur ini ada dua macam, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata ini tekstur yang ketika kita lihat dengan yang kita rasakan ketika kita raba, ini sama nilainya. Sedangkan tekstur semu ini sebaliknya. Jadi yang kita lihat dengan yang kita raba tidak sama nilainya. Coba perhatikan gambar urutan pertama, gambar permukaan batu atau semen itu ya. Bagaimana yang kalian rasakan tampaknya, kelihatannya, kelihatan kasar, ya kan? Akan tetapi ketika kita raba, kita sentuh layar HP, maka yang kita rasakan ya halus karena memang permukaan HP kalian teksturnya halus. Nah, inilah yang disebut sebagai tekstur semu. Jadi yang kelihatan dengan yang kita rasakan ketika kita raba ini tidak sama nilainya. Oke, next lanjut unsur yang terakhir yaitu unsur gelap terang. Unsur ini bisa dihasilkan karena adanya efek cahaya. Nah, efek cahaya ini dalam gambar dua dimensi tentunya bukan cahaya yang sebenarnya, akan tetapi seolah-olah ada cahaya sehingga dalam gambar dua dimensi yang kita buat ini seolah-olah dia benar-benar nyata, benar-benar tiga dimensi, benar-benar ada cahaya, ada bagian yang gelap, ada bayangan. Nah, ini yang disebut sebagai unsur gelap terang. Nah, perwujudannya untuk mewujudkan gelap terang ini kita bisa menggunakan gradasi warna. Jadi misalkan warna dasar dari benda itu biru, ya sudah, untuk yang bagian terang kita bisa menggunakan biru yang paling terang. Kemudian bagian yang tidak terkena cahaya kita bisa memberikan warna biru yang paling gelap, atau kalau memang sangat gelap bisa kita langsung berikan warna hitam. Nah, ini yang disebut sebagai unsur gelap terang. Oke, demikianlah penjelasan Ibu kali ini tentang unsur-unsur seni rupa. Silahkan untuk tugasnya, silahkan kalian rangkum 7 unsur yang sudah Ibu jelaskan barusan, ditulis di buku tugas kalian. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip seni rupa. Prinsip itu pedoman atau acuan ketika kita membuat sebuah karya seni rupa.
Oke, jangan lupa tugasnya hanya merangkum saja, menuliskan 7 unsur seni rupa yang barusan Ibu jelaskan. Silahkan diupload di Google Classroom masing-masing. Ibu tunggu tugasnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.